yang ke-8 ada pembahasan yang ke-8 ada pola hidup bagi kaum usia lanjut ya. Pola hidup bagi kaum usia lanjut. Pola kehidupan yang usia lanjut itu lebih beragam dibanding pada usia tengah baya. Karena pola hidupnya sudah distandarisir dewasa. Dewasa ini ada 5 pola hidup pada orang usia lanjut yang bersifat umum, yaitu yang pertama tinggal sendiri dengan membawa pasangannya. Yang kedua seorang usia lanjut yang hidup sendiri di rumahnya sendiri. Yang ketiga 2 atau lebih anggota dari usia yang sama tinggal bersama dengan status tanpa hubungan perkawinan seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, atau teman-teman seusia. Yang keempat ada janda atau duda yang tinggal bersama anak atau cucunya. Yang kelima dan orang usia lanjut yang tinggal di dalam rumah perempuan di dalam rumah penampungan orang usia lanjut atau di perkumpulan seperti rumah jompo atau panti jompo. Itu 5 pola hidup orang usia lanjut yang bersifat umum. Nah, ada beberapa kondisi yang mempengaruhi pilihan pola hidup bagi kaum usia lanjut. Yang pertama itu ada status ekonomi, status perkawinan, kesehatan, kemudahan dalam perawatan, jenis kelamin, anak-anak, terus keinginan untuk mempunyai teman, dan yang terakhir itu iklim. Nah, status ekonomi itu yang bagaimana? Status ekonomi itu jika mereka secara ekonomis memungkinkan untuk memilih. Kebanyakan orang usia lanjut meneruskan hidupnya di rumahnya sendiri atau pindah ke rumah yang lebih kecil, yang lebih menyenangkan dari lingkungan dan di lingkungan tetangga yang hampir sama. Jika meskipun status ekonomi mereka semakin berkurang, mereka mungkin terpaksa harus pindah kehidupan yang kurang diingini atau pindah ke rumah anaknya yang berkeluarga karena status ekonomi tadi. Terus ada status perkawinan. Status perkawinan ini pengaturan hidup mereka pada umumnya ditentukan oleh status ekonomi dan kesehatannya. Pria dan wanita bujangan yang lebih tua dan juga bagi duda atau janda menetapkan aturan untuk tinggal sendiri, tinggal dengan anggota keluarga atau kerabat di perkumpulan atau tinggal di lembaga khusus orang-orang usia lanjut seperti rumah jompo contohnya. Lalu ada kesehatan jika kesehatan mereka tidak memungkinkan orang usia lanjut untuk memelihara rumah mereka, maka mereka harus tinggal dengan kerabat atau keluarga atau teman atau di lembaga penampungan. Lalu kemudahan dalam perawatan, karena sesuai dengan peraturan apartemen bagi mereka lebih mudah untuk memeliharanya. Nah, contohnya kalau kemudahan dalam perawatan itu seperti di apartemen, seperti di kontrakan mungkin ya. Karena lebih mudah memeliharanya, ketika ada yang rusak atau apa, kita tidak mengeluarkan uang. Jadi yang punya apartemen karena kita ngontrak gitu misalnya. Lalu jenis kelamin, janda biasanya tinggal di rumah sendiri atau tinggal bersama dengan anaknya yang telah menikah. Sedangkan duda lebih suka tinggal di klub, hotel, atau lembaga penampungan orang usia lanjut. Anak-anak yang selanjutnya, jika mereka mempunyai anak, biasanya mereka tinggal dekat dengan salah satu dari anaknya atau tinggal bersama salah satu anaknya. Janda yang tidak mempunyai anak dan yang hidup sendiri tanpa suami umumnya tinggal di lembaga penampungan jika mereka tidak sanggup merawat tempat tinggalnya. Nah, keinginan untuk mempunyai teman, orang usia itu keinginan mempunyai temannya tinggi gitu ya. Bagi orang usia ini kondisi fisik dan mentalnya sehat dan ingin bersahabat, mungkin mereka akan berpindah ke rumah baru yang dekat dengan tempat tinggal anaknya atau kerabat atau keluarga yang dekat dengan lingkungan masyarakat pensiunan, di mana mereka dapat melakukan kontak sosial secara temporer dengan
orang seusianya. Lalu iklim karena orang usia lanjut lebih terpengaruh pada cuaca yang dingin daripada orang yang muda, maka mereka yang tinggal di negara bagian yang lebih dingin sering berimigrasi ke negara bagian atau daerah yang disebut wilayah sabuk matahari setelah pensiunan karena lebih hangat mungkin ya, karena orang usia lanjut itu biasanya kurang kuat dalam kedinginan gitu. Selanjutnya itu